Dunia terkejut. Anak-anak Indonesia buktikan kecerdasan luar biasa, dari Olimpiade Sains hingga NASA. Ada satu fakta yang mungkin selama ini jarang kita dengar. Di tengah berbagai pemberitaan tentang prestasi olahraga, hiburan, dan politik, ternyata ada anak-anak Indonesia yang diam-diam sedang mengukir prestasi luar biasa di panggung dunia. Mereka bukan atlet yang berlaga di stadion. Mereka bukan artis yang tampil di televisi. Mereka adalah anak-anak Indonesia yang berjuang melalui ilmu pengetahuan. Dengan kemampuan berpikir, ketekunan, dan kecerdasan yang mereka miliki, mereka mampu berkompetisi dengan anak-anak terbaik dari berbagai negara. Bahkan ada kisah tentang seorang anak Indonesia bernama Nathaniel Wiratmaja yang disebut berhasil meraih posisi juara 2 dalam kompetisi Olimpiade Sains tingkat dunia. Prestasi ini tentu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, sebab untuk bisa mencapai kompetisi tingkat internasional, seseorang peserta harus melewati berbagai tahapan dan bersaing dengan pelajar-pelajar berbakat dari banyak negara. Dan yang semakin menarik perhatian, keberhasilan tersebut kemudian dikaitkan dengan kesempatan untuk mengunjungi salah satu tempat paling terkenal dalam dunia eksplorasi luar angkasa, yaitu markas NASA di Amerika Serikat. Bagi seorang anak, kesempatan seperti ini bukan tentu sekadar perjalanan biasa. Ini bisa menjadi pengalaman yang membuka cakrawala berpikir. Bayangkan seorang anak Indonesia yang sebelumnya mungkin hanya mengenal NASA melalui buku, televisi, atau internet, kemudian mendapatkan kesempatan untuk melihat secara langsung lingkungan yang berkaitan dengan penelitian dan eksplorasi luar angkasa. Pengalaman semacam ini tentu bisa menjadi motivasi besar, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi anak-anak Indonesia lainnya. Namun kisah tentang kecerdasan anak Indonesia ternyata tidak berhenti di sana. Ada pula cerita menarik tentang anak-anak dari wilayah pedalaman Papua. Di tengah keterbatasan akses pendidikan yang berbagai tantangan yang harus mereka hadapi, ternyata ada anak-anak yang mampu menunjukkan kemampuan luar biasa di bidang sains. Mereka bahkan disebut mampu berkompetisi dalam ajang sains tingkat dunia. Kisah ini menjadi sangat menarik karena menunjukkan bahwa potensi kecerdasan anak Indonesia sebenarnya tersebar di berbagai penjuru negeri. Bukan hanya di kota-kota besar saja, bukan hanya di sekolah-sekolah dengan fasilitas lengkap, tetapi juga bisa tumbuh dari daerah-daerah yang selama ini mungkin jarang mendapatkan sorotan. Disinilah sosok Profesor Johannes disebut memiliki peran penting. Sebagai seorang ahli fisika, Profesor Johannes dikisahkan turut memberikan pendampingan dan membina anak-anak tersebut agar mampu mengembangkan kemampuan mereka di bidang sains. Pendampingan seperti ini tentu sangat penting, sebab memiliki kecerdasan saja terkadang belum cukup. Seorang anak yang mempunyai potensi luar biasa tetap membutuhkan lingkungan yang mendukung. Mereka membutuhkan guru, mereka membutuhkan pembimbing, mereka membutuhkan kesempatan untuk belajar dan berkompetisi. Dan yang tidak kalah penting, mereka membutuhkan seseorang yang percaya bahwa mereka mampu. Kisah anak-anak dari pedalaman Papua ini kemudian memberikan sebuah pelajaran penting, bahwa keterbatasan tempat tinggal tidak selalu berarti keterbatasan kemampuan. Seorang anak yang tumbuh jauh dari pusat kota belum tentu memiliki kemampuan yang lebih rendah dibandingkan anak-anak yang mendapatkan akses pendidikan terbaik. Justru ketika kesempatan diberikan, potensi yang selama ini tersembunyi bisa muncul dan mengejutkan banyak orang. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penduduk. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar tersebut, tentu ada begitu banyak anak-anak berbakat yang memiliki kemampuan luar biasa. Pertanyaannya adalah, berapa banyak dari mereka yang sudah ditemukan?
Berapa banyak anak yang sebenarnya memiliki kecerdasan tinggi tetapi belum mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya? Dan berapa banyak anak di daerah terpencil yang sebenarnya memiliki potensi menjadi ilmuwan hebat tetapi terkendala fasilitas dan akses pendidikan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat kisah Nathanael Wiratmaja dan anak-anak dari pedalaman Papua menjadi begitu menarik untuk diperbincangkan. Karena prestasi mereka bukan hanya tentang memenangkan sebuah perlombaan. Lebih dari itu, prestasi mereka menjadi gambaran bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang luar biasa. Selama ini, ketika berbicara tentang prestasi Indonesia di dunia internasional, perhatian publik seringkali tertuju pada olahraga. Kita bangga ketika atlet Indonesia memenangkan pertandingan. Kita bangga ketika bendera merah putih dikibarkan di podium. Tetapi sebenarnya ada bentuk kebanggaan lain yang juga tidak kalah penting, yaitu ketika anak-anak Indonesia mampu membawa nama bangsa melalui ilmu pengetahuan. Ketika mereka berdiri di antara peserta dari berbagai negara, ketika kemampuan mereka diuji melalui soal-soal yang membutuhkan logika, analisis, ketelitian, dan kreativitas. Dan ketika mereka mampu menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia juga memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi.